Selamat pagi, saudara sebangsa setanah air, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai untuk market outlook untuk perdagangan hari ini. Hari Kamis 22 Juli 2021. Kalau kita lihat di market Amerika dan Eropa yang hari ini bergerak hijau, tentu akan menjadi sentimen positif bagi kita hari ini. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita lihat beberapa berita yang ada pagi ini. Yang pertama adalah mengenai hot money di Asia, di mana ternyata hot money di Asia, Jepang menduduki peringkat pertama, India kedua, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga. Yaitu tanggal 21 Juli tercatat hot money yang ada di Indonesia adalah 1,28 miliar US dollar. Ya, secara year to date hot money yang masuk. Dan ini ternyata cukup besar. Dan kalau kita lihat saham pilihan asing year to date atau yang paling banyak dibeli oleh asing dari awal tahun, Telkom, BBRI, BMRI, BBNI, dan MDKA. Ya. Jadi itulah 5 yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Kemudian ada berita ekonomi sulit, masyarakat mulai menguras tabungan. Berita berikutnya ada perubahan PPNBM menjadi PPN akan berlaku secara bertahap. Daya beli masyarakat yang makin tergerus, perpanjangan PPKM. Kemudian kemarin ada berita mengenai pergerakan saham konstruksi, yaitu kenaikan Waskita, Wika, Adi, PTPP, dan Jasa Marga. Kemudian ada berita mengenai naiknya harga minyak. Lalu ada berita mengenai permintaan ekspor meningkat. PT Mark Dynamics Indonesia atau MARK kode sahamnya genjot kapasitas produksi. Lalu ada berita 4 investor bersaing akuisisi anak usaha dari KRAS atau Krakatau Steel. Kemudian ada berita mengenai entitas grup Lipo, Saratoga, dan afiliasi Salim, buyback Jumbo. Apakah itu akan berdampak bagi investor? Kemudian ada berita mengenai Bukalapak. Lalu ada berita Bank Bisnis Indonesia PBSI akan right issue yang kemungkinan besar akan disuntik oleh Kredivo. Kemudian juga ada berita, ada istilah level dalam penerapan PPKM. Kemudian berita akhir semester 1, Sri Mulyani mengklaim bahwa defisit APBN mencapai 1,72% atau setara dengan 283,2 triliun. Kemudian ada berita berikutnya, kejar setoran, maka Mahaka Media atau ABA akan melakukan right issue. Lalu berita berikutnya, MEDC atau Medco akan merilis obligasi global senilai 800 juta US dollar. Kemudian ada berita bahwa mulai buyback saham hari ini, BNI siapkan dana 1,7 triliun.
Berita berikutnya datang dari Crush atau Krakatau Steel yang laba bersihnya semester pertama melonjak 601,3%. Jadi silahkan memperhatikan Crush yang terjadi lonjakan laba. Kemudian ada berita mengenai El Nusa membagikan dividen Rp10,23 per saham atau ELSA. Lalu ada berita mengenai sinyal positif dari kinerja keuangan Smartfren. Jadi kalau kita lihat kemarin saham-saham konstruksi saat ini di sektor infrastruktur, bukan di sektor properti lagi. Pergerakan saham-saham konstruksi baru mulai setelah penurunan tajam yang terjadi. Artinya ini baru awal permulaan demand, belum menandakan kalau kondisi downtrend akan segera berakhir. Dari chart-chart saham konstruksi bisa kita melihat masih terdapat adanya resisten yang akan menghalangi pergerakan saham-saham ini. Pergerakan kemarin hanyalah datang dari sebuah sentimen adanya divestasi Indonesia yang merupakan isu, bukan merupakan sebuah komitmen. Jadi kalau secara teknikal, kita masih harus wait and see untuk melihat pergerakan saham ini. Jadi, just to remind, trading itu bukanlah sebuah kegiatan yang mengharuskan terjadinya buy and sell setiap hari. Trading adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan aset, untuk menambah pundi-pundi kekayaan Anda. Oleh sebab itu, layaknya sebuah bisnis, lakukanlah persiapan, lakukan selalu analisa dan persiapkan rencana dan strategi Anda sebelum membuka sebuah posisi. Lalu tahu dengan pasti risiko Anda, tahu di mana harus exit jika rencana kita tidak disetujui oleh pasar, maupun tahu di mana harus exit kalau targetnya sudah tercapai. Lalu ada berita mengenai PTPP. Tentang Batang Industrial Estates-nya. Kemudian ada berita mengenai membaiknya atau tingginya beberapa laporan keuangan dari emiten-emiten yang melantai di pasar modal Amerika. Kemudian ada berita mengenai pendapatan Lippo Karawaci yang berpeluang tumbuh. Kemudian ada berita Waskita divestasi ruas tol 2,49 triliun rupiah. Kemudian ada berita Bank BNI terus perkuat digitalisasi. Kemudian juga ada berita hengkang di negara lain asing berburu saham lokal. Kemudian ada berita konstruksi bangkit didukung atau disokong sentimen divestasi. Kemudian ada berita Bukalapak patok harga perdana di level tinggi. Kemudian ada berita BSDE amankan 65% target prapenjualan. Berita berikutnya datang dari memiliki kinerja terbaik dalam penyaluran KPR subsidi. Bank BTN merupakan yang terdepan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian periode buyback dari BBNI adalah 22 Juli sampai dengan 21 Oktober. Berita berikutnya datang dari Sumarekon yang pada semester 1 sudah mencapai target 70%, sehingga menaikkan target marketing sales-nya menjadi 4 triliun.
Kemudian jadi kalau kita lihat yang paling banyak berita hari ini, oh ya, ada satu lagi yang terakhir adalah MLPL. Bagaimana MLPL ternyata masuk dalam unicorn otomotif pertama di Asia Tenggara, yaitu Karo. Dan MLPL membidik penjualannya itu tumbuh hingga 15% tahun ini. Dan kalau kita lihat, jadi secara garis besar berita yang paling menonjol hari ini adalah Bukalapak, kemudian berbagai bank yang akan right issue, berbagai perusahaan yang akan right issue, yang akan mengeluarkan obligasi, juga berita mengenai BNI yang akan melakukan buyback yang terlihat banyak, dan berita mengenai saham-saham konstruksi dan juga properti. Apakah ini berarti sentimen properti dan konstruksi dan BBNI? Kita tunggu saja di market nanti. Kemudian kalau kita lihat market Eropa dan Amerika, memang kemarin luar biasa. Musim laporan keuangan sudah dimulai. Dan kalau kita lihat, Coca-Cola dan Johnson & Johnson membukukan hasil yang di atas konsensus, sehingga memulai apa yang sering disebut window dressing mini di bulan Juli ya. Dan Dow Jones mengalami kenaikan 0,83% ke 34.798. Nasdaq mengalami kenaikan 0,92% ke 14.632, dan S&P 500 mengalami kenaikan 0,82% ke 4.359. Sementara FTSE 100 Index London naik 1,85% ke 6.998. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami kenaikan 1,36% ke 15.423. Sedangkan CAC Prancis naik 1,7% ke 6.465. Lalu bagaimana dengan dolar indeks? Ternyata dolar indeks terpukul 0,19% ke 92,793. Dan kurs rupiah sendiri berada di posisi 14.542,5. TLKM NYSE atau saham Telkom diperdagangkan di Amerika naik 1% atau 0,22 poin ke 22,23, atau kalau dirupiahkan adalah 3.235. Eido naik 1,65% ke 20,29. Lalu kita bergeser ke bursa komoditi, di mana oil mengalami kenaikan 4,27% ke 70,30. Gold terkoreksi 0,44% ke 1.803,40. Timah terkoreksi 0,14% ke 33.460. Nikel terkoreksi 0,31% ke 18.595. Silver naik 1,04% ke 25,26. Copper naik 0,21% ke 427,32. Batubara Newcastle kontrak bulan Juli naik 0,03% ke 149,75. Untuk bulan Agustus, batubara Newcastle naik 0,31% ke 151,20. Untuk kontrak bulan Juli, batubara Rotterdam naik 0,38% ke 132,6. Dan untuk kontrak bulan Agustus naik 2,12% ke 132,75. CPO tidak mengalami perubahan, tetap di 4.145, dan wood pulp mengalami penurunan 0,32% ke 4.850. Jadi satu-satunya yang terus menurun adalah wood pulp. Kemudian kita beralih ke opening dari market regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hari ini tutup. Berarti patokan kita untuk pagi ini adalah S&P ASX 200 Sydney yang dibuka naik cukup tajam 67,6 poin atau 0,92% ke 7.376. Dan Kospi Seoul atau Kospi Korea naik 27,01 poin atau 0,84% ke 3.242,90. Dari apa yang kita lihat mengenai berbagai berita di Indonesia maupun market Eropa, Amerika, dan Asia,
Kita tentu berharap bahwa hari ini IHSG akan kembali melanjutkan penguatannya sebesar 51%. Kenapa hanya 51%, kok nggak berani sampai 52 atau 55? Karena kita melihat situasi di tanah air kita yang masih ada PPKM sampai tanggal 25. Jadi itu yang masih sedikit menggantung, dan kita berharap tentu saja resisten di 6.125, meskipun ada yang panggil di 6.115, 6.114, terserah. Pokoknya di area itu 6.114 sampai 6.128 mungkin ya, 26 bisa tertembus, dan IHSG bisa melanjutkan babak barunya nanti di area, mungkin kita akan melihat area berikutnya setelah area konsolidasi ini tertembus ya. Dan kalau bisa mengkonfirmasi pola ascending triangle yang belum jadi gitu ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.